Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Eh, kita lanjutkan lagi pada pertemuan kali ini untuk melakukan input transaksi pada Accurate Manufaktur. Sebelum kita melakukan transaksi yang pertama, kita perbaiki dulu ada kesalahan berdasarkan tugas yang kemarin bahwa ada satu kesalahan pada nilai saldo di akun ya. Coba kita buka dulu di laporan. Baik, di sini tertera nilai private-nya 310, kan tapi ada di kredit, seharusnya ada di debit, sehingga akan mempengaruhi total akhirnya yang 779.405, harusnya 779.095. Nah, di sini sebelumnya kita perbaiki dulu. Kita tutup dulu neraca saldonya. Lalu kita masuk daftar akun. Kita cari akun private. Sini kita klik 2 kali. Nah, di sini ada nilai min 310 ini kita jadikan positif ya. Tapi sebelumnya untuk melakukannya kita harus kosongkan dulu. Nah, setelah kosong begini, kita klik OK dulu. Kita perbarui sampai hilangkan. Kemudian kita klik lagi. Kita masukkan nilai yang baru. Karena pada Excel-nya kemarin adalah positif 310, maka di sini kita masukkannya sebaliknya untuk agar masuk ke debit, yaitu min 310. Langsung kita klik OK. OK lagi. Kita perbarui. Nah, sini 310.000 positif. Kemudian kita coba masuk ke laporan. Apakah sudah benar? Ada satu klasik. Nah, sini sudah masuk ke debit dan hasil akhirnya sudah benar 779.095. Silahkan diperbaiki dulu. Kemudian selanjutnya setelah diperbaiki, kita masuk ke transaksi pertama, yaitu ada transaksi pengeluaran kas, yaitu pembayaran gaji karyawan bulan Agustus. Kita masuk ke kas bank, bagian pembayaran. Pembayarannya dari kas di tangan. Nomor vouchernya BKK 091. Tanggalnya tanggal 1 bulan 9 2012. Senilai 3 juta. Berarti kita masukkan dulu. Di sini adalah utang gaji dan upah senilai 3 juta. Setelah itu kita klik icon kalkulator di sini agar balance. Oke. Untuk memo dan PI silahkan diisi atau boleh dikosongkan sebagai opsional saja itu. Kemudian kita simpan dan tutup. Kemudian transaksi kedua yaitu ada transaksi penjualan tunai. Ada dari pabrik tempe sejahtera ini kepada penjualan tunai ya, nilainya 6.400.000. Baik, kita masuk ke penjualan.
Kemudian faktur penjualan kita isikan penjualan tunai. Nomor invoice-nya NK09 1, tanggalnya tanggal 2, oke, ship date-nya sama, kemudian kita masukkan itemnya tempe sebanyak 1.600 dengan harga 4.000. Dan nilainya 6.400.000. Oke. Setelah itu, karena ini ada pembelian tunai, maka kita klik langsung dibayar. Di sini kita masukkan, kita sesuaikan tanggalnya 02/09/2012. Lalu form number-nya adalah NK sama tadi ya, NK091. Oke, maksudnya adalah kas di tangan. Tanggal ceknya kita samakan 02/09/2012 dan kita pastikan centang dibayar sini. Lalu harus sama dengan nilai cek amount sini ya. Kemudian kalau sudah, simpan dan tutup. Akan muncul tanda paid atau telah dibayar. Lalu kita simpan, tutup lagi. Baik, berikutnya transaksi yang ketiga yaitu ada transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang yang ada potongannya ya. Oke. Baik, di sini penjualan, lalu kita masuk penerimaan penjualan dari Tuan Zulkifli. Oke. Nomor formnya adalah BKM 091 tertanggal 3 September. Masuknya di kas di tangan, tanggal ceknya kita sesuaikan juga. Kemudian jumlahnya adalah 500.000 dengan potongan 50.000. Kita centang dulu bayar. Diskonnya kita masukkan. Kita klik kanan, diskon. Jumlah diskonnya yaitu 50.000. Akun diskonnya adalah penjualan. Kita klik oke. Lalu kita klik kalkulator sini. Nah, sehingga jumlahnya adalah 500.000. Kemudian kita simpan dan tutup. Berikutnya transaksi keempat yaitu ada pengeluaran kas berupa hutang beban, yaitu pembayaran rekening listrik dan air. Kita masuk ke kas bank, pembayaran,
dibayarkan dari kas di tangan. Voucher numbernya sudah urut ya, tinggal tanggalnya saja kita sesuaikan tanggal 6/09/2012. Kita bayarkan, kita cari akunnya dulu, karena sini tidak ada khusus untuk listrik ya. Kita masuk ke utang beban, kita masukkan nilainya sebesar 500.000. Nah, di memo bisa ditambahkan bahwa ini untuk membayar listrik dan air. Oke, kita klik akun kalkulator sini, bisa simpan dan tutup. Yang kelima, ada transaksi penjualan tunai yang ada potongannya sekarang, yaitu ke menu modul penjualan, lalu faktur penjualan karena tunai ya, langsung ke penjualan tunai. Kemudian kita isikan invoice number-nya, NK02 sudah benar, tanggalnya 7 September 07/09/2012, ship date-nya juga sama 07/09/2012. Oke, setelah diisi, kita lakukan penjualan tempe sebanyak 1000 dengan harga 4.000. Muncul amount-nya 4 juta. Karena tunai, kita klik bayar. Baik, kita lakukan setelah mengisi semuanya ini. Kita karena penjualannya adalah tunai, kita klik bayar. Sebelum kita klik bayar, ada potongan senilai 500.000. Nah, di sini sudah. Lalu kita klik bayar. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan aja nomornya, yaitu NK. Tanggalnya 07/09/2012. Kas di tangan, ini juga 07/09/2012. Sudah semua, 3,5, sini 3,5, centang bayar, oke. Langsung kita simpan dan tutup. Akan muncul paid dan simpan tutup lagi. Berikutnya transaksi nomor 6, yaitu ada penjualan kredit. Kita sudah pada modul penjualan ya. Langsung saja kita ke faktur penjualan. Pelanggannya adalah Tuan Zulkifli. Invoice number-nya F091. Invoice date-nya 08/09/2012. Ship date-nya sama 08/09/2012. Termnya adalah net 30. Kemudian itemnya tempe sejumlah 1000 dengan harga 4.000
sampai kita klik enter lagi, dan sudah muncul 4 juta di sini ya. Lalu kita simpan dan tutup karena bukan tunai, jadi kita tidak klik bayar. Jadi masih berupa faktur sebagai tagihannya nanti. Oke, simpan tutup. Kemudian lanjut ke transaksi ketujuh. Ada penerimaan kas berupa pelunasan piutang. Sini masuk ke penjualan sudah, lalu ke penerimaan penjualan dari Tuan Ibnu. Formnya adalah BKM 092. Tanggalnya 09/09/2012. Masuknya ke kas di tangan. Kita samakan lagi check date-nya 09/09/2012. Kemudian kita centang bayar. Kita klik icon kalkulator. Lalu simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi ke-8, yaitu ada transaksi penerimaan kas berupa pelunasan piutang lagi ya. Seperti tadi, penjualan, penerimaan, penjualan. Kali ini dari Tuan Yosi. BKM betul. Lalu payment date-nya kita masukkan juga tanggal 9. Masuknya adalah kas di tangan. Check date-nya kita rubah dulu. Lalu kita centang bayar. Klik icon kalkulator. 300.000. Lalu kita simpan dan tutup. Lanjut lagi transaksi penjualan kredit. Di sini ada faktur gabungan dari Tuan Ibnu dan Tuan Yosi. Oke, kita masuk ke penjualan sudah, kemudian ke faktur penjualan. Pelanggannya yang pertama itu Tuan Ibnu dulu. Invoice-nya F ini sudah betul. Lalu tanggal invoice-nya yaitu tanggal 10. Ship date-nya sama. Termnya net 30. Ya. Kemudian kita pilih barangnya tempe. Kuantitinya sebanyak 1000 unit dengan harga 4.000. Sampai 4 juta, oke. Karena penjualan kredit ya, kita tidak lakukan bayar lalu simpan dan baru karena ada 2 pelanggan. Yang kedua yaitu Tuan Yosi. Fakturnya benar, kita masukkan invoice date-nya, ship date, termnya net 30 juga. Lalu kita masukkan barangnya tempe, jumlahnya 1000, harganya 4.000. Oke, 4 juta. Dan kita simpan dan tutup. Kemudian transaksi ke-10 yaitu ada retur penjualan. Oke, langsung saja. Ada penjualan, lalu retur
penjualan. Kita masukkan customer-nya yaitu Tuan Yosi. Oke. Kemudian SR number-nya NR 09-1, tanggalnya tanggal 11/9/2012. Sales invoice-nya yaitu yang 09-3, yang direktur berdasarkan invoice itu ya maksudnya. Kemudian item description, kita klik tempe. Apakah ingin meretur semuanya? Tentu saja tidak, karena hanya sebagian yang diretur, yaitu jumlah 30 unit. Oke, muncul total returnya senilai 120.000. Kemudian simpan dan tutup. Berikutnya transaksi nomor 11. Kali ini ada transaksi penghapusan persediaan rusak atau kita sebutnya write off. Oke, kita masuk ke persediaan, model persediaan, lalu ke penyesuaian persediaan. Kita masukkan nomor adjustment-nya yaitu MPP091. Tanggal penyesuaiannya yaitu tanggal 12. Adjustment account-nya masuk ke biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Kemudian kita masukkan itemnya. Oke. 30, sedangkan yang akan dihapus 30, berarti sisa stoknya 0. Kuantitas sekarangnya kan 30, kemudian yang dihapuskan sini 30 juga. Jadi nanti 30 dikurangi 30 yaitu 0 untuk kuantitas baru. Langsung kita simpan dan tutup. Kemudian transaksi ke-12 yaitu ada transaksi memo rencana produksi. Baik, sini ada produksi ya. Yang pertama yaitu membuat rencana produksi dulu. Inilah inti dari Accurate Manufaktur, ada di sini ya. Kita membuat rencana produksi berupa formula produk atau bill of material. Kita masuk ke model pabrikasi, lalu formula produk. Kita isikan formula produknya BOM 09-1. Terangannya silahkan diisi, boleh atau tidak juga nggak masalah. Kalau mau diisi saja produksi tempe untuk persediaan gitu ya. Kemudian produk referensi, kita centang keterangan produknya, kita masukkan kita pilih saja karena sudah ada ya B001. Kemudian jumlah produksinya
berdasarkan memo adalah 5.600 pages. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian bahan baku, yaitu di nomor barang. Kita masukkan kedelai. Kita masukkan sesuai notanya ya. Memonya maksudnya, yaitu 1.400. Kita masukkan lagi raginya. Sebanyak 14 batang. Lalu ada plastik banyak 35 pak. Kemudian ada lidi, kuantitasnya 7 ikat. Yang terakhir ada pewarna, sebanyak 14 pak. Baik, ada 5 jenis bahan baku di sini. Kemudian setelah kita isikan bahan bakunya, kita masuk ke tab biaya. Nah, di sini kita masukkan biaya yang masuk dalam produksi ya, yaitu yang pertama biaya tenaga kerja langsung 3.600.000, juga biaya overhead pabrik 300.000. Lalu simpan dan tutup. Keterangan belum kita masukkan. Berarti keterangan tadi wajib diisi ya, yaitu produksi tempe untuk persediaan. Simpan, tutup. Setelah kita melakukan rencana produksi dengan memasukkan formula produk ya, kemudian kita lakukan perintah kerja atau work order. Dari sini kita masukkan nomor work ordernya, yaitu WO 091, tanggalnya 13, tanggal perkiraannya yaitu tanggal 17, perkiraan jadinya ya. Deskripsinya sama seperti tadi, produksi tempe untuk persediaan. Kemudian kita masukkan di deskripsi sini, yaitu formula yang telah kita buat tadi, karena kita berdasarkan formula untuk kali ini. Oke, masuk.
Kemudian kita akan menghapus bahan baku yang ada ya. Umpamanya di sini ada detail pekerjaan ya, ada bahan baku. Kita akan menghapus pewarna karena pewarna umpamanya tidak digunakan dalam produksinya. Oke, kita sorot bagian pewarna ini, kita klik kanan, lalu kita klik hapus. Kita coba hapus semuanya. Oke. Kemudian setelah kosong ya, kita masuk ke biaya kerja. Kita juga hapus semuanya. Nah, setelah kosong, kita kosongkan semua. Karena kita berdasarkan formula, kita ambil dari formula sini, bukan berdasarkan apa yang dihitung oleh work order ini. Oke. Nah, akan muncul apa yang telah kita formulasikan tadi. Setelah muncul, kita simpan dan tutup. Berikutnya, setelah melakukan perintah kerja atau work order, kita tentunya akan melakukan pengeluaran bahan untuk produksi. Kita klik pengeluaran bahan. Kita masukkan nomornya MR91. Dikeluarkan pada tanggal 13/09/2012. Work ordernya number 091. Jobnya oke. Kemudian deskripsi kita tuliskan lama pekerjaannya kira-kira 4 hari. Kemudian kita ambil bahan baku yang dibutuhkan sini, klik. Kita centang semua, pilih semua. Nah, sini boleh langsung. Lalu kita klik oke, akan masuk semua. Lalu kita simpan dan tutup. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Silahkan dikerjakan dulu. Tidak perlu dikumpulkan untuk kali ini ya. Silahkan dikerjakan dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pada transaksi berikutnya, sehingga nanti akan terpenuhi semua transaksinya ya. Nanti pada yang terakhir baru nanti kita akan kumpulkan. Oke, berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.